Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat BK Milenial semua, dimanapun Anda berada? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, sukses dan bahagia. Pada malam hari ini ya, saya memakai baju atau jaket warna hitam sebagai simbol bahwa saya ikut berduka cita, berbelasungkawa atas meninggalnya anak-anak kecil, kaum perempuan di Palestina ya, yang saat ini sudah invasi hari ke 30 lebih, sudah ke 30 berapa. Jadi perang antara Palestina dengan Israel belum selesai, dan saya ingin agar sobat-sobatku tidak salah dalam mengerti siapa itu Bani Israel dan apa itu negara Israel. Maka saya ingin bercerita yang merupakan cerita dari para ulama ya, para kiai yang menceritakan tentang sejarah nasab sampai adanya Bani Israel, sampai adanya Yahudi. Itu biar kalian mendapatkan insight-nya. Saya juga sedang belajar menghafal ya. Jadi memang ini sejarah yang jangan sampai kita lupa asal usulnya. Ya, jadi saya mulai dari cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu lahir di Irak, tapi kemudian tinggal di Palestina. Kemudian mempunyai istri itu dua ya. Yang satu adalah Sarah, yang kedua adalah Hajar. Dan dari pernikahannya dengan Hajar itu menurunkan nabi, yaitu Nabi Ismail. Dan dari Nabi Ismail kemudian menurunkan nabi akhir zaman ya, cucu cicitnya ya, buyut canggahnya itu akhirnya nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu jalur yang pertama itu yang saya ceritakan, yang paling dekat dulu. Kemudian ini yang ceritanya rumit, ini adalah yang dari jalur Sarah. Nabi Ibrahim menikah dengan Sarah, kemudian mempunyai keturunan seorang nabi rasul juga, yaitu Nabi Ishak. Dan dari Nabi Ishak ini kemudian menurunkan Nabi Yakub. Nabi Yakub mempunyai nama dua ya, nama sebutan yang lain, yaitu Israel atau Israel. Yang Isra itu artinya hamba, Il itu artinya Tuhan. Jadi hamba Tuhan atau hamba Allah. Dalam bahasa Arab Abdullah ya, hamba Allah, sama. Nah, karena disebut Israel, maka semua keturunan Nabi Yakub atau Nabi Israel itu disebut Bani Israel. Bani itu sebutan untuk keturunan. Kalau kita adalah Bani Adam. Semua manusia adalah Bani Adam, keturunan Nabi Adam. Yang tidak percaya berarti keturunan monyet. Itu kata Charles Darwin, bukan kata saya. Ya. Saya ulangi, kita termasuk keturunan Nabi Adam atau disebut Bani Adam. Sehingga keturunan Nabi Yakub yang dengan nama lain Israel tadi disebut Bani Israel. Sampai sini dulu. Kemudian kita lanjutkan lagi bahwa dari Nabi Yakub itu punya anak yang banyak. Salah satunya adalah Nabi yang paling ganteng. Meskipun sebetulnya kalah ganteng dengan Nabi Muhammad, tapi yang terkenal Nabi yang paling ganteng adalah Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf ini punya banyak saudara, salah satunya adalah bernama Imron. Ya. Dan dari Imron ini kemudian punya anak, punya cucu, punya cicit ya, yang turun temurun, akhirnya ada yang jadi nabi juga, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Ini kakak beradik ya, Nabi Musa dan Nabi Harun.
Dan dari Nabi Harun turun-temurun mempunyai anak, yaitu Nabi Ilyas dan Ilyasa. Nah, ini dari jalur yang pertama dulu ya, saudaranya Nabi Yusuf yang namanya Imron. Jadi saudaranya Nabi Yusuf itu ada yang namanya Imron, tapi nanti ada keluarga Imron, atau dalam surat Al-Quran itu surat Ali Imron atau keluarga Imron itu nanti ada lagi, nanti sampai di situ. Jadi nama Imron ada 2, itu yang penting semua itu. Satu tadi adalah saudaranya Nabi Yusuf, ingat-ingat ya. Selain punya saudara Imron, Nabi Yusuf ini punya saudara namanya Bunyamin atau Banyamin, atau di Indonesia kan Benyamin ya, itu dipakai nama Benyamin S, itu Benyamin Sueb dulu ya. Kalau sekarang dipakai nama Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu ya, karena itu memang saudaranya Nabi Yusuf ada yang namanya Bunyamin tadi. Nah, dari Bunyamin tadi punya keturunan yang akhirnya ada yang jadi nabi juga, namanya Nabi Yunus. Ingat-ingat ya, Nabi Yunus itu ke atasnya adalah Banyamin atau Bunyamin yang merupakan saudara dari Nabi Yusuf. Berikutnya dari Nabi Yusuf ini, karena anaknya Nabi Yakub itu banyak ya, Bani Israel itu banyak keluarganya, itu ada yang namanya Yahuda atau Yahuza, namanya macam-macam ya. Kita sebut Yahuda saja biar mudah ya, Yahuda. Dan dari semua keturunan Yahuda ini kelak bernama Yahudi. Yahuda pernah ngomong bahwa besok kelak di akhir zaman yang terkenal adalah bangsaku, keturunanku yang namanya Yahudi. Tidak ada Yusufi, begitu kata Yahuda. Nah, Yahuda ini yang punya siasat untuk menghilangkan Nabi Yusuf saat itu ya, dengan memasukkan ke sumur itu. Ceritanya panjang itu ya, dalam surat Yusuf. Nah, kita lanjutkan keterangan dari Yahuda ini. Yahuda ini beranak turun, anak keturunannya banyak, cucu ya, anak, cucu, cicit, terus turun temurun, canggah, warai, udeg-udeg siwur dan lain sebagainya. Kemudian ada yang jadi nabi yang luar biasa hebat, yang namanya Nabi Daud atau King David. Kalau dalam hasanah dunia barat itu King David ya. Nabi Daud itu yang punya suara yang merdu luar biasa. Kalau beliau melantunkan nyanyiannya atau mungkin membaca kitabnya itu sampai burung itu berhenti untuk mendengarkan suara yang sangat luar biasa lembutnya, luar biasa indahnya, menakjubkan. Itu salah satu mukjizatnya. Mukjizat yang lain itu besi baja itu dimpleng-pleng, ini bisa jadi pedang, bisa jadi baju perang dan seterusnya. Karena King David atau Raja Daud tadi adalah luar biasa, kemudian menurunkan anak putra yang luar biasa juga, Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman ini kalau orang barat nyebut King Solomon ya, King Solomon atau Nabi Sulaiman. Bahkan di Indonesia ada penulis buku yang Kewanen ya, Kewanen itu kelewat berani, bahwa menyebutkan sebesar-besarnya kerajaan King Solomon itu ada yang sampai ke wilayah Indonesia namanya Sleman, yaitu di Yogyakarta. Waduh, cocok logi itu ya. Kemudian musuhnya yang kemudian jadi istrinya itu ada Ratu Balkis, itu dari negeri Sabak yang ternyata ada di Wonosobo atau Wanasaba. Wes, itu cocok logi lagi, itu sembrono itu ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian dari Nabi Sulaiman itu beranak turun juga, punya anak, cucu, cicit, terus sampai ke bawah, sampai akhirnya ada nabi juga yang namanya Nabi Zakaria. Nah, ini sudah sampai Nabi Zakaria.
Berarti turunan Nabi itu, wah, dari Nabi Ibrahim itu banyak sekali yang jadi Nabi, jadi Rasul ya. Nabi Zakaria punya istri namanya Ishak. Ishak. Nek wong Jawa nyebut Isah ya. Yang kemudian dari Nabi Zakaria turun putranya jadi Nabi juga, jadi Rasul, namanya Nabi Yahya. Yang meninggal sebelum mempunyai istri. Ya, berarti masih bujang meninggal. Disebutkan sayyidan wa hasuron itu. Ya, tidak punya anak atau tidak punya istri. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Bukan ustadz, ini cuma menirukan apa yang disampaikan oleh para ustadz. Boleh kan share kebaikan? Ya, alhamdulillah kalau yang masih mendengarkan ya. Saudaranya Ishak adalah bernama Hanah. Nah, ini mulai penting ini. Hanah ini punya suami namanya Imron. Nah, jadi Imron ini ada yang sepupu saudara iparnya Nabi Zakaria ya. Karena tadi Ishak dan Hanah itu kakak beradik. Ishak itu istrinya Nabi Zakaria, Hanah istrinya Bapak Imron. Nah, ini yang kemudian diceritakan dalam surat Al-Imran. Nah, dari pernikahan Bapak Imron dengan Hanah tadi kemudian mempunyai anak bernama Maryam. Maryam kemudian punya putra yang bernama Nabi dan Rasul Isa alaihissalam. Nah, ini Nabi Isa sampai di sini ya ceritanya. Ya, jadi rangkaiannya yang dari Sarah, istrinya Nabi Ibrahim yang bernama Sarah, itu panjang sekali sampai nanti terakhirnya ada Nabi Isa tadi ya. Nah, kalau yang dari Hajar, Siti Hajar atau orang Jawa nyebutnya Dewi Hajar, itu Ismail, kemudian turun-temurun sampai pada akhirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ya, jadi ceritanya sudah jelas. Jadi kenapa disebut Bani Israel? Karena keturunan Nabi Yakub. Jangan pernah kamu melaknat, semoga Allah melaknat Bani Israel, berarti kamu melaknat keturunan Nabi Yakub. Su'ul adab itu. Loh, Pak, Israel kan jahat, Pak. Ngebom orang, bunuh orang, anak-anak. Itu negara Israel yang merupakan Zionis. Jadi beda ya, Bani Israel dengan negara Israel beda. Nah, kenapa kok ada Yahudi? Lah tadi diceritakan ada yang namanya saudaranya Nabi Yusuf yang bernama Yahuda atau Yahuza. Itu yang turunannya semua namanya Yahudi. Berarti Bani Yahuda itu Yahudi tadi ya. Yang semuanya tersebar di berbagai negara, termasuk Jerman yang dulu pernah dihancurkan, dimusnahkan oleh Hitler ya. Itu istilahnya apa itu, Holocaust. Jadi dimusnahkan pernah ya, itu bangsa Yahudi tadi. Yang akhirnya juga jadi agama Yahudi. Nah, agama Yahudi itu unik lagi itu. Makan lele tidak boleh. Pokoknya makan ikan harus yang bersisik. Kalau yang tidak bersisik tidak boleh. Kemudian makan misalkan kambing atau sapi, itu yang tidak boleh bagian bokong. Bagian bokong, kaki yang belakang itu tidak boleh dimakan. Itu aturan makan dari agama Yahudi. Agama Yahudi itu juga punya puasa ya. Puasanya 25 jam. Jadi kalau kita itu puasa paling berapa? 13 jam ya. Ini puasanya bukan 24 jam tapi 25 jam. Ya, kita kembali ke fokus tadi tentang keturunan-keturunan Bani Israel ya. Jadi kenapa kemudian Yahudi kok ada yang nakal? Kenapa kok kemudian keturunan Yahuda itu ada yang
ya banyak berbuat jahat, banyak berbuat mungkin curang dan lain sebagainya. Itu dimulai dari keturunan atasnya ya, bahwa Yahuda itu pernah mempunyai siasat, pernah ngapusi ya bapaknya yang merupakan seorang nabi, seorang rasul, yaitu Nabi Yakub ya, dengan cara tadi bersiasat dengan saudara-saudaranya yang lain membuang Nabi Yusuf ke sumur meskipun tidak berniat membunuh ya, karena sumurnya masih sumur aktif yang dilalui orang, sehingga nanti ada orang yang menolong, harapannya begitu. Tapi biar tidak dia muncul ya, artinya biar dia itu dihilangkan lah, karena dianggap anak yang paling disayang oleh Nabi Yakub. Nah, siasatnya adalah dengan membawa bajunya Nabi Yusuf yang sudah dilumuri darah kambing ya, dikatakan ini ya Yusuf sudah mati, ini buktinya baju yang berlumuran darah karena dimakan oleh serigala. Jadi memang dari awalnya itu Yahuda itu sudah punya siasat yang buruk. Wong Nabi Rasul dan ayahnya sendiri saja ya, yang gelarnya kan Nabi Rasul itu dihapusi. Apalagi kok kita, kalian, PBB sekalian. Nah, ada perjanjian apa itu pasti dilanggar. Ya. Makanya akhirnya muncul beberapa dari yang mendirikan Zionis tadi ya, Zionis Israel itu, yang lambangnya itu kan benderanya itu di atasnya biru, di bawahnya biru, itu sebetulnya perlambang. Biru yang atas itu sungai Nil, biru yang bawah adalah sungai Efrat. Karena mereka ingin mendirikan negara yang besar, yang batasnya antara sungai Nil dan sungai Efrat. Itu luas sekali itu. Nah, di tengah-tengahnya ada lambang segi 6 apa itu ya, segi 6. Itu adalah lambang kerajaan King David. Ya, Nabi Daud tadi. Itu yang dipakai oleh bangsa Yahudi Zionis ya, bukan Bani Israel kemudian diserambah uyah semuanya jelek. Bani Israel itu di situ banyak nabi dan rasul. Tadi ya kalau disebutkan banyak sekali, ada Nabi Musa, Nabi Harun, ke bawah Ilyasa ya. Ada Nabi Zakaria, ada Nabi Yahya, ada Nabi Ismail, ada Nabi Muhammad. Yang dari Nabi Zakaria tadi saudaranya ada yang kemudian mempunyai putra bernama Maryam. Nah, kalau dalam hasanah umat Kristen itu disebut Bunda Maria ya, yang melahirkan Nabi Isa ya. Berarti Bani Israel itu adalah keturunan Nabi Yakub yang mulia. Tapi semulia-mulianya manusia, kalau kita ini agak melenceng sedikit ke Nabi Nuh, kita mundur ke Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh itu nabi yang paling keras itu. Artinya keras begini, karena jadi setiap nabi rasul itu punya doa yang mustajabah, yang sangat-sangat mustajabah. Kalau Nabi Muhammad, doa mustajabah itu nanti dikeluarkannya ketika memberikan syafaatul udma untuk umatnya. Tapi Nabi Nuh enggak. Ketika beliau berdakwah sudah ratusan tahun, yang ikut hanya berapa orang ya. Yang akhirnya itu termasuk putranya yang bernama Kan'an itu juga tidak ikut selamat. Termasuk istrinya tidak ikut selamat ya dalam banjir bandang. Itu semua manusia kan yang tidak beriman musnah. Yang tersisa 40 pasang itu manusia berarti sudah beriman semua, sudah baik semua sejak Nabi Nuh, yang akhirnya kapalnya mendarat di puncak gunung Judi apa itu namanya itu ya. Ya. Tapi itulah sunatullah yang akhirnya tetap manusia itu dibuat ada yang dolim. Kalau ditarik ke atas lagi, putrane Nabi Adam, ada Qabil dan Habil yang akhirnya saling bunuh. Nah,
seperti itu. Ada yang saling iri, yang satu dapatlah budah, yang satu dapat iklimah, yang satu cantik, yang satu jelek. Nah, itulah sunatullah ya. Jadi jangan heran, semua ini adalah sebuah grand design dari Allah ya, yang semua sudah dituliskan sejak zaman azali, sejak zaman di mana alam semesta ini belum diciptakan Allah ya. Kemudian Allah menciptakan ciptaan yang pertama yaitu Nur Muhammad. Itu semua kisah-kisah ini sudah tertulis. Jangan dibayangkan nulisnya seperti tulisan kita membuat cerpen, membuat cerita, menulis buku, jangan ya. Nah, Allah berbeda dengan makhluknya ya. Allah adalah sang kholik, kita hanyalah ciptaan yang sebetulnya kita ini tidak ada, tapi diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum kata ada itu ada ya. Jadi beliaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kira-kira cukup sekian dulu. Nanti kita akan cerita banyak tentang, ada tadi Nabi Musa ya, Nabi Harun, yang kemudian nanti Nabi Musa ini menarik jenggotnya Nabi Harun ya, karena ditinggal 40 hari di gunung atau bukit Tursinah ya. Kemudian datang Musa Samiri. Musa Samiri itu siapa? Musa bin Sam'un Samiri. Samiri itu katanya daerah di Palestina juga, tempat kelahirannya Dajjal atau Musa Samiri atau Musa bin Sam'un As-Samiri ya. Itu cerita yang panjang tentang nanti Masjidil Aqsa. Itu juga nanti insya Allah pelan-pelan saya sambil belajar, sambil menyampaikan demikian. Semoga yang salah-salah nanti dimaafkan oleh Allah. Mungkin yang saya sampaikan ada yang salah. Saya bukan ustadz, bukan lulusan pondok pesantren. Ini hanya lulusan jamaah al-Yutubi. Tapi insya Allah sumber-sumber saya jelas ya. Ada Buya Arasy Hashim, ada Gus Bahauddin Nur Salim, ada Kiai Kudus itu Kiai Sa'roni Ahmad ya. Saya dengarkan juga yang ceramahnya UAS ya, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat ya. Pokoknya semua itu punya jamaah sendiri-sendiri yang sangat kuat, yang sangat banyak ya, karena kita merupakan Islam Nusantara, Islam yang terbesar di dunia ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya Allah Gusti nyuwun ngapunten menawi wonten klenta-klentunipun. Jika ada salah-salah saya menyebutkan tadi keturunan-keturunan tadi karena saya hafalan ya. Ya Allah nyuwun ngapunten. Dan jika benar alhamdulillah, semoga bermanfaat untuk masyarakat khususnya sobat PK milenial. Oke. Ya Allah, paringan rahmat pitulung kangge Palestina, kangge negara-negara Islam, dijauhkan dari pembunuhan, dijauhkan dari bencana, bala bilahi, rubido alangan, amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin nabil ummi al habibil alil qabbil abimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.